Sejarah Museum Nasional. Kita akan lihat bagaimana sejarahnya satu persatu. Kita di Museum Nasional ya, di lantai dasarnya Monas. Seharusnya dari sana ya, tapi kita dari akhir dulu sampai baru awal. Wow, luas ya. Oke, yang pertama saya akan memberitahukan sejarah persembahan generasi penerus bangsa kepada Ibu Pertiwi menyongsong 50 tahun Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Alih teknologi 95. Luar biasa guys. Keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung 10 Agustus 95 merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Ini teknologi kosong. Alamak, gede banget. Bisa sejam ini jelasin. Nggak apa-apa lah tentang sejarah. Oh, kita kesini dulu aja. Sini. Nanti muter guys. Berarti guys. Ngacak aja ya tempatnya ya. Yang penting kenal semua. Jadi kita tahu sejarah Taman Siswa. Taman Siswa. Oke guys, Taman Siswa 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan Taman Siswa. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Luar biasa nih. Ini Taman Siswa guys. Nah, ini apa nih? Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita dari Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Oh, ini Budi Utomo guys. Luar biasa guys. Seperti itu. Kita next. Oke, kita lanjut ke Kartini nih guys. Kartini 1879 sampai 1904. Gerakan mengajar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Muter bang, lama bang. Ini
Udah pada kemana? Masih kan? Masih pada muter kan? Oh ya, ini kegiatan Gereja Protestan dalam Penyatuan Bangsa. Gereja Protestan dengan jendingnya giat mengadakan propaganda, terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional. Selain bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam pendidikan nasional, sehingga langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Kayaknya kalau saya jelasin sampai sana, wah ini sekali lagi nih, tanam paksa Rodi apa-apa nih ya. Ini tanam paksa guys. Perang di Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bossche memaksa rakyat di tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka. Tanam paksa ini guys. Kalau saya jelasin sampai sana satu persatu, durasinya bisa 1 jam. Saya bisa tertinggal mobil karena banyak banget. Jadi maafkan saya kalau tidak bisa semuanya. Seketemunya saja. Oke guys. banyak beneran, banyak ada PKI, ada apa, ya Allah. Sebenarnya pengen muter sih. Ini sejarah-sejarah yang luar biasa ini. Ini juga nih. Ini apa ini? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Ini guys, ini apa nih? Romusha. Duh, kangen banget sama jalanan kayak gini beneran dulu. Dulu mah kayak gitu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kerennya miniaturnya. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Udah tah? Ayo bang. Dari sana keluarnya. Gerilya mempertahankan kemerdekaan. Ini Jenderal Sudirman 1948. Ini pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Ini kembali ke negara kesatuan 1950. Ini Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Waduh, mobilnya itu guys. Ini Konferensi Asia Afrika Bandung nih. Ini pemilihan umum pertama 1955. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu negara sarana demokrasi. Pada tahun-tahun pertama berdirinya Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar. Tuh guys. Sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat.
tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstitusi pada tanggal 15 Desember 1955. Ini pembebasan Irian Jaya. Iya, lagi bikin konten. Lu mau masuk YouTube? Nama YouTube-nya apa, Bang? Nama YouTube-nya Vario Channel. Nanti di subscribe. Dari mana ini, Adek? Bekasi. Oh, dari Bekasi. Kunjungannya sama siapa? Bertiga doang atau sama keluarga? Sama ibu. Oh, itu ibunya. Ya, hati-hati ya. Vario Channel, pakai Fanta. Vario Channel ya. Nanti tayangnya ini hari apa? Hari Kamis tayang. Hari Kamis. Iya, tayang. Ini pengambilan sini. Surat perintah 11 Maret. Wih, apa ini? Ini penentuan pendapat rakyat Irian Jaya. Mas Ade duduk sama bule. Ferry. Yudi apa coba? Apa? Suruh keluar. Eksis. Yuk. Exit. Gak usah pakai yuk. Yuk. Eksis.